Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-211. Persiapan menyerang musuh di Ponorogo. Setelah pertemuan di Jatisari, Sultan kembali ke Giyantipura. Sesuai rencana, Sultan akan memukul musuh yang sekarang berada di Ponorogo. Adipati Pringgoloyo ikut berperang sekaligus melanjutkan perundingan pembagian negara. Gubernur Harting berkata kepada Sultan, "Paduka, 3 hari lagi saya pulang ke Semarang. Yang saya bawa Brigton dan Ubrus, Vanderpol dan Donggel masih punya pekerjaan dalam perang, sehingga ikut Paduka. Pringgoloyo, engkau berangkatlah ke Marbung, bergabung dengan Mayor Istimolor yang sekarang menjadi Panglima Perang Kumpeni. Yang menjadi bawahan Mayor Istimolor adalah Kapten Sungrat, Kapten Kulman, Kapten Dongkel, Kapten Vanderpol, Letnan Beiman, dan Letnan Pitalar, serta para opsir." Sultan berkata, "Pringgoloyo, aku beritahu bahwa Surabroto tewas. Sebenarnya Ponorogo sekarang sudah menjadi wilayah anak Prabu. Tetapi apakah engkau setuju kalau aku yang memilihkan penggantinya? Karena dari anak-anak Surodiningrat tidak ada yang wataknya baik." Pringgoloyo menyembah dan berkata, "Terserah Paduka Sultan. Putra Paduka pasti menurut kehendak Paduka." Sultan berkata, "Yang baik dari anak-anak Surodiningrat hanya satu, yakni Surabroto. Itu yang aku pakai dulu. Ibunya asalnya dari Pulau Watu. Masih ada darah Pajang Mataram. Ada satu lagi anak Surodiningrat yang berada di Gresik dan menjadi menantu orang di sana. Mertuanya adalah Tumenggung Gresik Kanoman. Nama anak itu Brotowiryo. Gubernur mintalah anak itu untuk diangkat sebagai bupati di Ponorogo, yang memang keturunan asli Ponorogo. Dia bagus menjadi punggawa anak Prabu Surakarta. Kalau sepakat, ambillah dari timur. Suruh orang Madura yang mengantar dengan membawa 2000 prajurit. Orang Madura sekarang berada di Kediri. Istimolor besok menyerang dari selatan dan aku menyerang dari barat." Nicholas Harting setuju. Bagus kalau diserang dari 3 arah. 3 hari kemudian gubernur berangkat ke Semarang karena rencana penyerangan sudah matang. Hanya tinggal pembagian wilayah saja yang belum tuntas. Kalau Pringgoloyo sudah bergabung ke barisan Marebung, di sana bisa dipikirkan lagi. Tuan Gubernur segera berangkat ke Semarang melalui Surakarta. Para bupati Surakarta langsung menuju Marebung, sedangkan Pringgoloyo mengantar gubernur sampai istana Sang Raja. Pringgoloyo turut mendampingi pertemuan Sang Raja dengan Gubernur Harting. Gubernur berkata kepada Sang Raja, "Paduka sudah sepakat antara ayah Paduka Sultan dan Pringgoloyo untuk menyerang musuh. Adapun soal pembagian wilayah akan dibicarakan di sela peperangan. Dan sekarang Pringgoloyo akan segera melaju ke markas Kumpeni di Marbung." Pringgoloyo menyambung, "Paduka, salam dari ayah Paduka Sultan." Dan Sultan memberitahu bahwa Bupati Ponorogo Surabroto telah tewas. Ayah Paduka yang dahulu mengangkat Surabroto, dan sekarang bermaksud mencarikan ganti. Karena anak-anak Surodiningrat yang berada di Ponorogo wataknya kurang baik, ayah Paduka berencana mengambil anak yang sekarang berada di Gresik. Namanya Brotowiryo. Gubernur menyambung, "Paduka, ayah Paduka itu sangat piawai kalau hendak menjalankan rencana. Mengambil anak dari Bupati Ponorogo yang sekarang berada di Gresik dengan meminta diantarkan 2000 prajurit Madura dan berjalan melalui Kediri. Itu kan sama dengan meminta bantuan. Secara lahir meminta Brotowiryo diantarkan. Tak mengatakan kalau meminta bantuan. Tetapi yang mengantarkan apa tidak terlibat." Berkata Sang Raja, "Paman memang luas kalau bersiasat. Bicaranya manis dan suka bercanda. Tak bisa meniru aku. Lisanku gagap dan mirip dengan ayah raja dulu. Tetapi paman gugupnya hanya 3 kata saja.
Selanjutnya bicaranya licin dan manis, tetapi gaya bicaranya seperti agak-agak mirip wanita. Agak genit paman itu, tetapi wataknya tangguh. Hanya gaya bicaranya seperti si sawit. Pringgoloyo menahan tawa. Benar Paduka, sangat luwes dan manis kalau bicara. Namun kalau marah mengapa menakutkan dan membuat gentar. Nicholas Harting berkata, saya besok pagi-pagi kembali ke Semarang, lalu memerintahkan orang Madura untuk mengantar Brotowiryo sesuai permintaan Paman Paduka. Saya tidak pamitan lagi, dan si Pringgoloyo juga segeralah berangkat ke Marbung. Sudah terang segala hal, Gubernur mohon pamit dan keluar. Mayor Ubrus dan Petor Brigton sudah bersiap, dan keesokan harinya pukul 4 mereka berangkat ke Semarang. Sedang Pringgoloyo tidak mengantar ke Semarang, hanya dikawal 6 bupati pesisir. Pringgoloyo akan langsung menuju Marbung bersama segenap Hodono Luar. Sementara itu, Sultan di Giantipuro memerintahkan kepada Adipati Jayaningrat Mataram untuk pulang bersama teman-temannya. Di Mataram, Adipati Jayaningrat ditugaskan membuat pesanggerahan di Gunung Gamping. Permintaan Sultan, pesanggerahan itu diperkuat dengan barikade, parit, dan 12 meriam. Pesanggerahan itu diperuntukkan untuk menempatkan keluarga Sultan dan istri para punggawa, jika sewaktu-waktu Sultan pergi berperang menghancurkan musuh. Adipati Jayaningrat dan pasukannya pulang ke Mataram. Sesampai di Gunung Gamping segera melaksanakan pekerjaan. Tidak lama kemudian pekerjaan sudah selesai. Bangunan ditata layaknya loji Belanda. Parit-parit di sekitar bangunan sudah diisi air dan persenjataan penangkal musuh sudah digelar. Adipati Jayaningrat di Mataram telah mengirim kabar bahwa pembuatan pesanggerahan telah selesai. Ada 2 lapis paritnya dan bersusun barikade yang kokoh. Yang mengatur tata letak penangkal serangan adalah Kapten Marget. Utusan Sultan datang untuk meninjau dan melakukan gladi bersih. Kapten Van der Pol ditinggal bersama Adipati Danurjo dan separuh tumenggung yang ada.